Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menunaikan aktivitas kita setiap pekan pertama membaca kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menetapkan, mengokohkan kita di atas agama Islam ini hingga akhir hayat kita, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan terakhir masih pada bab ahdats wa ghazawat, kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi ya, setelah terjadinya perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar yang kurang mengenakkan ketika kita membahas beberapa waktu yang lalu tentang hadis Ar-Raji', kejadian Ar-Raji', ya, sebuah tempat Ar-Raji' yang mana Rasulullah SAW mengirimkan 10 sahabatnya namun mendapatkan pengkhianatan yang mana pada akhirnya 9 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh di atas kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya setelah kejadian Ar-Raji' tersebut ada kejadian yang kedua, yang mana kejadian ini lebih dahsyat atau lebih menyedihkan bagi Rasulullah dan kaum muslimin secara umum, yang bernama tragedi Bi'r Ma'unah, yang kurang lebih kisahnya bersama dengan kejadian Ar-Raji'. Wa fi nafsi ayyamin haditsatur Raji' hadatsat ma'sa ukhra asyaddu minha. Ya.
Di hari yang sama atau di malam yang sama Rasulullah SAW mendengarkan kabar yang tidak mengenakkan, kabar duka, yaitu terjadinya tragedi tragis di sebuah tempat yang namanya Bi'r Ma'unah. Yang singkat ceritanya, wa mulakhasuha anna Abu Barra, seorang yang bernama Abu Barra, yang namanya adalah Amir ibni Malik, Amir bin Malik al-Mad'u atau al-Masyhur bimula'ib al-Asinnah, yang dia dikenal atau dia terkenal dengan seorang yang lihai dalam memainkan tombak. Qadima ala Rasulillah SAW. Seorang Abu Barra Amir bin Malik ini non muslim. Dia datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Fada'ahu Rasulullah SAW ilal Islam falam yuslim. Maka Rasulullah SAW mendakwai Abu Barra Amir bin Malik tersebut agar masuk Islam. Namun falam yuslim, namun dia tidak mau masuk Islam. Tetapi walam yub'id atau walam yubghid, tetapi dia juga tidak marah atau tidak membenci Islam. Ya, dia berusaha bergaul baik dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Walakinnahu abda rajahu anna ahlan Najd yuhibbunahu ilal Islam idza ba'atha ilaihim ad-du'at. Tetapi Abu Barra Amir bin Malik ini menampakkan yang menjadikan perhatian Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah SAW itu bahwasanya dia berharap bahwasanya di sana ada orang-orang dari ahlu Najd. Najd sebuah tempat daripada yang ada di sana. Ahli Najd, di kampung Najd. Yujibunahu ilal Islam, yaitu memberikan kabar seolah-olah, wahai Rasulullah, di sana ada penduduk Najd yang mana itu mereka itu mau menerima Islam. Mereka mau menerima dakwah Islam. Idza ba'atha ilaihim ad-du'a, kalau engkau mengutus dai ke sana, kalau engkau mengutus duat ke sana, maka dari ahlun Najd, orang-orang Najd itu akan masuk Islam. Wa qala, dan dia menimpali atau menambahkan bahwa saya ana jarun lahum, aku yang bertanggung jawab kepada para dai, aku yang akan menjadi pelindung bagi para dai utusan engkau wahai Rasulullah SAW. Kurang lebih demikian. Maka ini mengingatkan kisah tentang hadis Ar-Raji kemarin yang bulan yang lalu kita bahas, bahwasanya di sana ada seorang yang juga mengatakan demikian. Mengatakan apa? Meminta Rasulullah SAW bahwasanya di kampungnya akan banyak orang masuk Islam apabila diutus dai, diutus utusan. Namun terjadilah kejadian yang sudah dikisahkan, yaitu Rasulullah mengutus 10 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan pengkhianatan di tengah jalan. Tetapi di sini Rasulullah SAW melihat kebaikannya Abu Barra Amir bin Malik, walaupun dia dalam hal ini Rasulullah mengajak dia masuk Islam, belum mau masuk Islam, tapi Abu Barra Amir bin Malik ini juga tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dan di sini juga Rasulullah SAW bisa kita pahami, misalnya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang akan terjadi sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahirnya bahwasanya Rasulullah SAW melihat orang ini, yaitu Abu Barra Amir bin Malik, orang baik, menginfokan bahwasanya di sana ada ahlun Najd, para penduduk Najd yang siap masuk Islam, sehingga dibutuhkan para dai untuk membimbing mereka.
Maka Rasulullah SAW faba'atha ilaihim Rasulullah SAW sab'ina da'iyan. Maka Rasulullah SAW pun kembali mengutus 70 dai min qurra'is sahabah, dari para sahabat yang ahli Al-Qur'an. Ya. Sekali lagi, tadi di pembahasan awal disebutkan bahwasanya Rasulullah mendengar kejadian Raji dengan kejadian Bi'r Ma'unah ini hampir sama. Maksudnya apa? Nanti tragedi tragisnya itu, kabarnya itu datang hampir bersamaan. Jadi apa, bisa dipahami bahwasanya ketika Rasulullah mengutus 70 orang ini belum mendengar kejadian yang Ar-Raji yang 9 sahabat Nabi SAW terbunuh. Ya. Tentu ya, seandainya Rasulullah sudah mendengar yang kejadian sebelumnya, maka akan tidak seperti ini. Ya. Dari Rasulullah SAW ini belum mendengar kejadian yang peristiwa yang Ar-Raji yang sudah kita bahas itu. Karena tadi disebutkan bahwa si ayyam. Jadi nanti Rasulullah SAW bertemu atau mendengar kabar tentang kejadian yang pertama itu Ar-Raji dan kejadian Bir Ma'unah ini sama, ya, di waktu-waktu yang sama. Maka Rasulullah SAW mengutus 70 sahabat daripada qurra as-sahab, ya, para sahabat yang mereka benar-benar ahli Al-Quran. Ya. Kemudian apa? Fanazalu ala bi'r ma'unah. Inilah sebuah tempat kejadiannya. Maka mereka beristirahat di sebuah tempat yang namanya Bi'r Ma'unah. Wa dhahaba Haram bin Milhan bi kitab Rasulullah SAW. Ketika istirahat di Bi'r Ma'unah, seorang sahabat yang bernama Haram bin Milhan, dia pergi membawa risalah suratnya Rasulullah SAW, ya, kepada musuh Allah, itu pada salah seorang pimpinan daripada orang-orang yang kafir yang bernama Amir bin Tufail, ya. Falam yandur fih, seorang Amir bin Tufail yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW, falam yandur fih, meliriknya saja tidak, ya. Apalagi membuka surat tersebut. Falam yandur fih. Wa amara rajulan, maka Amir bin Tufail ini, ya, memerintahkan anggotanya, memerintahkan orang-orangnya, ya, untuk apa? Fata'anahu min khalfi, untuk menikam siapa? Haram bin Milhan, sahabat Rasulullah SAW yang membawakan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia fata'anahu min khalfi, ya. Haram bin Milhan ditusuk oleh orangnya siapa? Amir bin Tufail. Siapa Amir bin Tufail? Yang mendapatkan tujuan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta anfadarrah, sampai tembus, ya. Tidak bisa bayangkan. Inilah para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka benar-benar diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mempertahankan keimanan mereka. Mereka begitu besar apa yang mereka rasakan di masa mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan hal yang demikian, sahabat Haram bin Milhan, ya, maka dia mengatakan Allahu Akbar, faztu wa rabbil Ka'bah. Ketika Haram bin Milhan mendapatkan tusukan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini, dia bertakbir Allahu Akbar dan dia mengatakan faztu, aku telah beruntung, aku menjadi adalah manusia yang beruntung, demi Allah aku adalah orang yang beruntung, wa rabbil Ka'bah, ya, demi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kejadian tersebut, istanfara aduwullah Bani Amir falam yujibu. Ketika kejadian ini berlangsung, maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu Amir bin Tufail dan orang-orangnya meminta bantuan,
ya, meminta bantuan kepada Bani Amir. Tetapi Bani Amir tidak mengindahkannya, tidak menjawabnya, tidak menolongnya. Kenapa? Karena Bani Amir tidak menolongnya dikarenakan lijiwari Abi Barra. Karena seorang Abu Barra, Amir bin Malik, yang meminta Rasulullah SAW mengirim dai tadi, sudah berjanji bahwasanya para sahabat ini berada di dalam perlindungan, keamanan Amir bin Malik. Maka Bani Amir tidak mau membantu orang-orang daripada Amir bin Tufail. Fastanfara Bani Salim, ya. Fastanfara Bani Salim. Maka mereka beralih, beranjak, meminta pertolongan, meminta tambahan pasukan dari Bani Salim. Siapa Bani Salim? Fa'ajabathu butunun minha. Bani Salim ini adalah termasuk kabilah induk, ya. Di atasnya Bani Amir tentunya. Kemudian mereka mengijabainya, ya. Mengijabai untuk apa? Membantu musuh Allah yang bernama Amir bin Tufail. Ya, di antaranya ada 3 bani, yaitu Ra'il, Zakwan, dan Asiyah. Fahatu bis sahabah. Guna, ya, Amir bin Tufail dan para kawan-kawannya dan gerombolannya meminta bantuan tadi. Ketika dia mendapatkan pasukan dari 3 bani, yaitu Bani Ra'il, Bani Zakwan, dan Bani Asiyah, mereka orangnya sudah banyak. Sehingga apa? Mereka melakukan pengepungan terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW yang hendak ke Najd. Berapa orang berarti? 69, kan tadi 70 sudah meninggal 1. Melakukan pengepungan. Wa qataluhum an akhirhum. Kemudian mereka membunuh semuanya. Berapa? Sahabat 60 sekian. Di bumi hanguskan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW tersebut, kenyataannya mereka diperintah Rasulullah SAW untuk apa? Berdakwah, bukan bersiap untuk berperang. Kemudian musuh jauh lebih besar. Sehingga 60 sekian orang tersebut, ya, dilibas oleh musuh Allah yang bernama Amir bin Tufail dan gerombolannya yang dibantu dari 3 kabilah tadi. Ya, ada namanya Bani Ra'il, Bani Zakwan, dan Bani Asiyah. Ya, dibombardir 3 kampung, gitulah bahasa kita biar mudah. 3 kampung, geruduk 70 orang. Ya. Nah, walam yanju, semua sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat, ya. Walam yanju, dan tidak ada yang selamat. Illa, kecuali nanti 2 orang. Yang pertama adalah illa Ka'ab bin Zaid, ya. Dan yang kedua adalah wa Amr ibni Umayyah, dan Amr ibni Umayyah. Fa amma Ka'ab bin Zaid fakana jarihan. Adapun selamatnya Ka'ab bin Zaid, dia itu sebenarnya, ya, dikira sudah tewas sebagaimana teman-temannya. Fakana jarihan, dia terluka parah. Ya, dipikir para pembantai, ya, Ka'ab bin Zaid ini juga tewas, ya, meninggal. Wa dhannuhu qatilan, ya, mereka mengira meninggal. Nah, kemudian dia ditolong, fa'asa hatta qutila yaumal khandaq, yang pada akhirnya pun Ka'ab bin Zaid ini pun, ya, hidup sampai beberapa waktu. Kemudian nanti ketika terjadi perang Khandaq, atau yang disebut dengan perang apa di dalam Al-Quran, perang Ahzab, ya, perang Khandaq atau perang Ahzab, nanti dia terbunuh di sana. Ya, ini siapa? Ka'ab bin Zaid. Adapun yang kedua, wa amma Amr bin Umayyah, ya. Jadi dari 70 orang itu nanti selamatnya 2 orang. Yang selamat yang pertama Ka'ab itu tadi karena apa? Dia sudah
diduga meninggal sehingga ditinggalkan. Mungkin habis sudah kena tikaman, tombakan, ya pedang apa, dikira sudah itu nanti mati sudah. Ditinggal ternyata dia masih hidup. Adapun yang Amr bin Umayyah, ya, fakana ma'al Mundhir bin Uqbah. Posisi dia lagi bersama seorang sahabat yang lain yang bernama Al-Mundhir, ya, bin Uqbah fis Sirat. Di sebuah tempat namanya Sirat tidak jauh dari Bir Maunah. Ya, maka ketika mengetahui para sahabat Nabi SAW, ya, dikepung kemudian diperangi, ya, maka sahabat siapa? Amr dengan sahabatnya Al-Mundhir ini ikut serta, tetapi Al-Mundhir terbunuh juga di dalam membantu sahabat-sahabat yang lainnya yang mendapatkan penindasan. Adapun Amr ini selamat karena kan terakhir nih, ya. Jadi yang 67 lagi dikepung, yang satu tadi sudah meninggal duluan, ya. Namanya siapa tadi? Haram bin Milhan, ya. Haram bin Milhan sudah meninggal duluan. Yang dua ini lagi di luar daripada kawasan Bir Maunah. Ketika tahu teman-teman yang di sekitar Bir Maunah ini datang, ya, jadi istilahnya imbuh gitu ya, dapat tambahan ini. Yang satu, ya, ikut berperang dan kalah, yang satu tertawan. Yang tertawan namanya Amr bin Umayyah. Jadi dari 70, ya, selamat berapa? 2 orang yang bernama Amr bin Umayyah karena tertawan, dan yang kedua adalah Ka'ab bin Zaid karena jarihan, kritis, ya, dengan luka yang parah namun pada akhirnya selamat. Kemudian, ya, ditawanlah wa usira Amr ibn Umayyah. Ditawanlah Amr bin Umayyah. Fa akhbara anhu Amir ibn Tufail annahu min Mudhar. Kemudian dibisikkan kepada pimpinan, ya, pemberontak tadi, yang namanya siapa? Bukan pemberontak kan sesama, ya, musuh, ya. Para musuh-musuh Allah tersebut, ya, dikabarkan kepada Amir bin Tufail bahwasanya Amr ini dia dari suku yang namanya suku Mudhar. Maka pada akhirnya dibebaskanlah Amr ini. Mungkin ada hubungan baik atau masih ada hubungan apa, ya, dengan Amir bin Tufail, sehingga dibebaskanlah Amr dari perbudakan, dari tawanan. Dia menjadi orang yang bebas, ya. Wa raja Amr bin Umayyah ilal Madinah. Maka Amr bin Umayyah ini kembali ke Madinah, ya, dengan perasaan bagaimana melihat, ya, 68 saudaranya, ya, hilang seketika. Padahal kalau kita kemarin membaca benar-benar peperangan seperti perang Badar, ya, kaum muslimin cuma syahid berapa? Sekitar belasan orang, ya. Ini rombongan 70 orang yang hidup tinggal 2. Bagaimana perasaannya Amr bin Umayyah? Ya kacau. Ya, ketika dia pulang ke Madinah, falamma kana bil qarqar minat tariq wajada rajulan min Bani Kilab. Dia bertemu dengan 2 orang, ya, dari Bani Kilab, dan mereka adalah orang-orang, ya, jelas non muslim, ya, yang kemungkinan besar di dalam buku yang lain disebutkan mereka adalah orang-orang dari orang-orang Yahudi. Dhannahuma, si Amr bin Umayyah ini mengira atau menyangka minal aduwi, ini konco-konconya, teman-temannya musuh yang kemarin apa? Membungi hanguskan para sahabat, ya. Maka keduanya faqatalahuma. Maka Amr bin Umayyah, ya, 1 lawan 2, yang 2 habis. Faqatalahuma, ya, dibunuh oleh siapa? Oleh Amr bin Umayyah. Karena masih geram, oh iki enak iki turan iki, ya, masih 2 ini. Dia mengira ini teman-temannya yang kemarin, ya, wis gak apa-apa siji lawan
1 lawan 2. Dihabisi dua-duanya. Padahal wa kana lahuma ahdun min Rasulullah SAW. Padahal 2 orang Yahudi itu, ya, dia masih ada dalam perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi tidak tahu gitu loh. Siapa? Amr bin Umayyah nggak tahu. Falamma qadibal Madinah, ketika benar-benar sampai Madinah, wa akhbara Rasulullah SAW, lapor kepada Rasulullah SAW, ya minta maaf atau bagaimana? Bahwasanya dia telah membunuh 2 orang tersebut, ya, karena ketidaktahuannya. Karena kenapa? Kalau mengerti bahwasanya mereka berdua ada di dalam perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, tentu sahabat Amr bin Umayyah tidak melakukannya. Qala, Rasulullah SAW menimpali, ya. Qala qatalta qatlaini, ya, li adyadihima. Kau bunuh 2 orang tadi karena agamanya, ya. Jadi apa? Yes, kasarannya Rasulullah memahami bagaimana perasaannya Amr bin Umayyah yang barusan dibombardir gitu ya, walaupun bukan pakai bom, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, ya. Habis sahabat-sahabatnya. Waqad hazina, mendengar kabar itu, ya, dengan kabar yang bersamaan yang pertama, yaitu tewasnya atau syahidnya 9 sahabat Nabi SAW di kasus tragedi Ar-Raji yang kemarin kita bahas. Kemudian mendengar ini 60, berapa berarti? 68 sahabat. Jadi hampir 80 sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW mendengar kabar, ya, duka ini di waktu-waktu yang sama. Maka waqad hazina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat terpukul. Rasulullah SAW sangat sedih, ya, huznan syadidan, dengan kesedihan yang sangat, ya. Beda dengan pertempuran, ya, pertempuran apa? Head to head, ya, beda. Ini Rasulullah kan tidak tahu, ini ditikam dari belakang. Rasulullah tidak tahu. Jadi para sahabat itu tadi semua adalah ahli Al-Quran. Yang pertama yang kemarin diutus, ya, yang di dalam tragedi Ar-Raji itu juga ahli Al-Quran. Yang di sini juga ahli Al-Quran. Jadi begitu sedihnya Rasulullah SAW. Maka al haditsani fi syahrin wahid. 2 kejadian ini di bulan yang sama, yaitu Syahrus Safar, pada bulan Safar, sanah Ar-Rabi'ah Hijriyah, yaitu pada tahun 4 Hijriyah, ya. Inna khabar wa yuqal inna khabar al-haditsain wasala ilaihi sayasar fi lailatin wahidah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kabar duka 2 tragedi ini Rasulullah menerima di malam yang sama, ya. Secara umum di bulan yang sama, tapi bahkan ada yang mengatakan di malam yang sama. Bagaimana sedihnya Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu fada'a ala haula'il qatlah salasin, ya, fada'a ala, maka Rasulullah SAW mendoakan kejelekan, kebinasaan, ya, kepada mereka para pembunuh para sahabat, ya, selama sebulan, 30 subahan fi salatil fajr hatta anzalallahu anhum, ya, selama kurang lebih 30 hari berdoa dengan apa? Al-Qunut. Qunut apa? Qunut nazilah. Okay. Qunut nazilah. Dan setelah sebulan, maka Rasulullah SAW meninggalkan qunut tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kejadian yang luar biasa yang didapatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam satu waktu mereka kehilangan puluhan, ya, para ahli Al-Quran, qurra'us sahabah, ya. Penulis kitab menyebut dengan kata apa? Qurra. Qurra itu jamak dari qari, ahli Al-Qurannya dari para sahabat. Maka sangat wajar bahwa Rasulullah SAW bersedih dengan kesedihan yang sangat. Kejadian yang ketiga, ini nanti ada hubungannya dengan kisah siapa? Amr bin Umayyah, yaitu Ghazwatu Bani Nadir, ya. Ghazwah Bani Nadir, perang Bani Nadir.
Lama raja Amr bin Umayyah, ketika ya Amr bin Umayyah ini kembali ke Madinah, ya, sedikit flashback ya. Dan wa akhbara bi qatli rajulaini min Bani Kilab, kemudian menghabarkan dengan pembunuhan terhadap 2 orang dari Bani Kilab. Zahaban Nabi SAW ila Bani Nadir, ya, Rasulullah SAW dia pergi ke Bani Nadir fi nafarin minas sahabah, ditemani dengan beberapa sahabat saja. Nafar sedikit ya, mungkin 3 orang, 4 orang begitu dari sahabat. Untuk apa mereka datang ke Bani Nadir? Ya, liyuinuhu fi diyati ma hasbal mitsaq, untuk ya rembuk masalah, yaitu apa? Karena Rasulullah SAW pada dasarnya orang yang dibunuh tadi memang masih dalam apa? Perdamaian dengan Rasulullah SAW, sehingga di sini Rasulullah mengakui kesalahannya karena telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah, seorang Muslim, maka harus ada apa? Diat, denda, ya, ataupun hal-hal yang akan diputuskan di dalam keputusannya. Jadi tetap disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin, ada seorang muslim yang barusan membunuh 2 orang dari Bani Kilab. Faqalu naf'al ya Abul Qasim, ya, kita lakukan wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim ini maksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ijlis hahuna, ya, sampean panjenengan duduk di sini dulu. Hatta naqdi hajataka, fajalasa ila janbil jidar yantadir wa khala ba'dhum bi ba'd. Sementara orang-orang Bani Nadir ini, ya, dia menyendiri dulu untuk apa? Musawarah. Bagaimana ini permintaannya Abul Qasim, yaitu Muhammad, ya, yang mengakui kesalahannya, sehingga bagaimana keputusan yang akan dijatuhkan kepada seorang muslim yang telah membunuh 2 orang Bani Kilab ini. Ketika mereka bermusyawarah, ya, di antara mereka waraqibahumus syaitan, datanglah syaitan, faqalu ayyukum ya'khudhu hadhihi riha aw raha was'at fayulqiha ala ra'si. Ini loh, ada batu besar, kesempatan, bawa ke atas, itu Muhammad di bawah, jatuhin batu sudah, ya, jatuhin batu. Sempatan ini, ya, Muhammad lagi tidak bawa banyak orang, kesempatan bisa menjatuhi batu dari atasnya, ya. Fan ba'atha ashqahum Amr ibni Jihash, ya, maka bangkitlah seorang yang paling celaka. Kenapa paling celaka? Dia menginginkan apa? Untuk mencelakai Rasulullah SAW yang bernama Amr bin Jihash, ya. Wa nazala Jibril yukhbirun Nabiy SAW bima aradu. Jibril segera datang, ya, memberikan kabar tentang hal itu, ya, apa-apa yang mereka akan lakukan. Faqama musri'an wa tawajjaha ilal Madinah, ya, mendapatkan kabar dari Jibril, maka Nabi SAW segera bergegas pergi. Oh, gak bener ini, katanya musyawarah, katanya rapat, ternyata mau memberikan celaka. Maka Rasulullah SAW segera balik ke Madinah. Malahiqau ashabah, kemudian Rasulullah SAW menemui atau bertemu dengan para sahabatnya. Fa akhbarahum bil mu'amarah wa qarrara ijla'ahum. Nabi SAW mengatakan dan menghabarkan bagaimana niat dan rencana busuknya Bani Nadir ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah datang baik-baik, ya, membahas masalah apa? Kesalahannya siapa? Amr bin Umayyah yang telah membunuh 2 orang dari mereka, ya, siap membayar tebusan atau siap bagaimana nanti keputusannya. Tetapi mereka mempunyai rencana jahat yang lain.
Dengan demikian maka mereka keluar dari perjanjian damai, bukan hanya dengan sengaja ya sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai sasaran, tetapi dengan sengaja akan menghancurkan atau mencelakai ya pimpinan perdamaian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang membuat peraturan di Madinah, ketika kita beberapa waktu yang lalu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW 4 hal ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Yang pertama adalah, masih ingat tahu betul? 4 hal. Yang pertama adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua disyariatkan azan. Yang ketiga mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang keempat adalah membuat peraturan. Yang peraturan ini ada dua model. Yang pertama adalah intern untuk kaum muslimin secara umum, baik muhajirin dengan orang ansor. Yang kedua adalah untuk kaum muslimin bersama orang-orang yang ada di sekitar mereka daripada orang-orang yang non muslim. Karena Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah, mereka pun berdampingan kehidupan mereka dengan orang Yahudi Madinah, pun juga dengan orang-orang musyrik Madinah. Adakah orang musyrik? Dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya orang musyrik Quraisy menginginkan musyrik Madinah tidak mengakui atau tidak mengikuti perjanjian damai dan seterusnya. Tetapi mereka mendapatkan ya apa yang didapatkan, yaitu lebih manut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jumlah mereka sedikit. Nah, di sini pemimpin perdamaiannya di Madinah tertanda siapa? Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Nadir tadi, ketika Rasulullah SAW sudah datang, menyiapkan dan siap bahwasanya mengakui kesalahan dan yang lain-lain, ternyata ada rencana jahat untuk apa? Menjatuhkan batu di atas Rasulullah SAW. Maka dengan demikian berarti mereka telah membatalkan perdamaian, membatalkan peraturan. Mereka menyelisih undang-undang yang sudah berlaku. Tsumma ba'atsa ilaihi, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang yang bernama Muhammad bin Maslamah, yaqulu lahum, mengatakan kepada mereka Bani Nadir, ukhruju minal Madinah, kalian semua keluar dari kota Madinah, wahai Bani Nadir. Dan Bani Nadir ini adalah bani daripada orang-orang Yahudi. Wala tusakinuni biha, ya. Dan janganlah kalian tinggal di sini. Ya. Kemudian katanya Muhammad bin Maslamah, ya, waqad ajaltukum asyra, dan aku memberi tempo 10 hari untuk siap-siap. Ya, 10 hari untuk siap-siap untuk keluar, meninggalkan rumah-rumahnya, keluar dari Madinah. Faman wajada ba'dahu yadrib unuqahu. Kalau 10 hari sudah lewat kok masih di sini, maka apa ancamannya? Mereka akan diperangi. Ya, mereka akan diperangi karena secara jumlah mereka sangat sedikit. Ya, fatajahazu ayyaman lirrahil. Maka mereka pun pada awalnya patuh, manut. Ya, mereka bersiap-siap di hari-hari itu untuk perjalanan. Tsumma arsala ilaihim rais munafikin Abdullah bin Ubay. Kemudian datang gembongnya pimpinan orang-orang munafik, datang kepada Bani Nadir. Orang sudah jelas-jelas diusir oleh Rasulullah SAW, sama orang munafik dijenguk, ya, dikasih support. Apa katanya? Ya, jangan keluar, sudah tetap tinggal di sini. Fa inna ma'i alfain yadkhuluna ma'akum husunakum. Aku ini punya 2000 pasukan, kata orang munafik itu, ya. Wa yamutuna tunakum, siap bela kalian, ya. Siap membela bersama, siap mati untuk kalian. 2000 orang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengabadikan bagaimana Abdullah bin Ubay, ya, gembongnya munafik ini memberikan semangat kepada orang-orang Bani Nadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Hasr ayat 11,
la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in kutiltum lanansurannakum. La in ukhrijtum, jikalau kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, lek nanti benar-benar diusir, kita keluar sama kalian. Wis podo meninggalkan Madinah. Wala nuti'u fikum, dan kita tidak akan pernah taat ya fikum, sesuatu yang membuat kalian ya menyengsarakan kalian. Jadi kalau ada perintah-perintahnya Muhammad yang membuat kalian sengsara, kita nggak ikut-ikutan ya, kita tidak mendukung begitu. Wa in kutiltum, kalau sampai kalian diperangi, lanansurannakum, Allah menggambarkan dengan apa? Kalimat lanansurannakum, kami benar-benar akan bergabung bersama kalian, kami akan benar-benar menolong kalian. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji busuknya orang munafik ini ya. Kemudian diteruskan wa yansurukum Quraidah wa Ghatafan, kemudian menyebutkan di sini kan ada bani-bani Yahudi yang lain seperti Bani Quraidah, Bani Ghatafan ya. Toh mereka tentu akan bantu kalian. Fasya'ru bil quwwah wamtana'u, sudah rasakan kekuatan ini ya. Wamtana'u, sudah hiraukan apa ancamannya siapa tadi? Muhammad bin Maslamah. Wa qalu Rasulillah, namun Abdullah bin Ubay bin Salul gemoy munafik ini beda ketika ketemu Rasul. Ya inilah orang munafik. Dia pengen menghancurkan, tapi kalau ketemu muslim seakan-akan boleh. Wa qala Rasulullah, tapi dia ngomong sama Rasul, innala nahruj fasna ma bidzalik. Wahai Nabi, kita nggak ikut keluar Madinah kok kalau mereka kamu usir. Aku tetap sama panjenengan ya. Sudah lakukan apa yang kau inginkan wahai Nabi, karena keputusan ada pada dirimu. Begitulah orang-orang munafik. Di sisi yang suatu benar-benar memotivasi agar mereka tetap tinggal di situ ya, yang sampai Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 11. Di sisi lain ngomong sama Rasul, nggih, muanut pol, monggo panjenengan wis kapak-kapakno kula mboten melu-melu kan ngoten. Ya. Fakabbar Rasulullah SAW wa kabbara ashabah wasta'mala al Madinah Ibni Ummi Maktum, maka tibalah 10 hari yang sudah dijadikan tempo. Kita lanjutkan sedikit mawon nggih. Satu paragraf nggih. Nggih. Ngapunten. Fakabbar Rasulullah SAW wa kabbara ashabuh. Ketika 10 hari sudah berlalu, Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar bersama para sahabatnya, wasta'mala al Madinah Ibni Ummi Maktum, kemudian mewakilkan Madinah dijaga oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Abdullah bin Ummi Maktum gak diajak perang? Hutang. Nanti kalau diajak malah gimana gitu kan? Ngopainnya Abdullah bin Maktum nanti. Nah, nggih. Wa atalliwa aliyan wa sara ilaihim hatta farada alaihim lisar fastajawa ila husunihim wa akhadhu yarmuna al-muslimina bin nuwal hijarah. Ketika Nabi benar-benar datang ke sana, mereka mengadakan perlawanan. Mereka masuk di dalam benteng-benteng mereka dan mereka mulai melempari kaum muslimin ya dengan batu, dengan tombak, dengan panah dan apa yang mereka punya. Ya, mereka punya benteng, Bani Nadir itu punya benteng. Tetapi wa kanat nahiluhum wa basatinuhum aunan lahum. Tetapi kebun-kebun mereka ya, baik kebun kurma, kebun anggur dan pertanian mereka itu di luar benteng. Ya. Rasulullah SAW tidak kehabisan akal. Ya, panglima besar para sahabat Nabi SAW yaitu Rasulullah SAW. Fa'amar Nabi SAW biqatiha wa tahrikiha. Rasul perintahkan untuk menghancurkan kebun-kebunnya Bani Nadir dan membakarnya. Nah, kalau makanan mereka sudah habis gimana? Ya kan? Maka dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Wa alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim. Melihat kebun-kebun mereka terbakar, ya, hancur, hangus, mereka mulai takut. Allah masukkan ketakutan dalam hati-hati mereka. Fastaslamu ba'da sitti layalin. Maka setelah pengepungan selama berjalan 6 hari, mereka pun akhirnya menyerah karena makanan mereka sudah mulai habis. Ini harus keluar ini. Kalau nggak keluar, ya
tinggal cerita nanti. Kalau mereka pengen hidup harus nyerah. Ya. Fastaslamu ba'da sitti layalin. Mereka pun menyerahkan diri, ya, mengaku kalah setelah pengepungan 6 hari. Wakila di riwayat yang lain ba'da khamsa asyrata lailatan. Ya, setelah 15 hari. Ada 6 hari, ada 15 hari. Ala annahum yukhrijuna minal Madinah. Ya. Maka mereka pun ala annahum yukhrajuna minal Madinah. Mereka pun dikeluarkan dari Madinah, ya. Wa tazalathum Quraidah. Ternyata bani-bani yang lain pun tidak membantu. Wa khanahum ra'sul munafikin wa khulafa'uhum. Dan gembong-gembongnya orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tadi belas, gak ngetok belas, gak ngewangi belas. Dan orang-orang yang disebutkan tadi 2000 orang katanya. Saya punya 2000 orang, belas gak ngetok, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak setia itu tadi, yang katanya setia. Dengan apa? Surat Al-Hasyr ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Syaitan nanti di akhirat, ya, sifatnya seperti ini. Yaitu apa? Mereka seperti syaitan yang ketika di dunia mengatakan idz qala lil insani ukfur. Wahai manusia, kufura, boloku, wis to boloku. Sampeyan kufura, ya. Wis murtad atau murtad, wis gak usah masuk Islam. Tetapi falamma kafara, ketika telah kafir, kan semua nanti datang kepada Allah dengan pribadi masing-masing, ya. Kita nggak bisa menyalahkan aku dijak Pak Setan. Kok Pak Setan? Dijak setan kok. Ya Allah, saya dulu diajak syaitan sehingga aku kufur. Katanya syaitan apa? Qala inni bari'um minka. Gak iso salah kon gelem kan gitu. Inni bari'um minka. Aku berlepas diri dari dosamu ya dosamu. Ya, tanggungan dewe. Nah, kemudian singkat cerita karena memang sudah Isya, Rasulullah SAW pun memberikan, ya, kelonggaran kepada mereka, ya, kepada orang-orang Bani Nadir, sehingga mereka harus membawa segala apa yang bisa dibawa. Ya, bahkan dikisahkan mereka membawa mungkin pintunya yang pintu berharga, lek wong Jawa mungkin kayu jati, digawa lawange, cendelone digawa cendelone, ya. Di sini disebutkan seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memisalkan, menggambarkan kejadian hal tersebut di dalam surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijuna buyutahum biaidim wa aidil mu'minin. Maka mereka pun menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, memberedel rumah-rumah mereka. Yang tirai-tirai sing api-api ya disewek, pokoke digawa. Wa aidil mu'minin, begitu pula dibantu tangan-tangan orang-orang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal, ya. Wahai orang-orang yang sadar bahwasanya begitulah akibat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi di awal cuma suruh apa? Keluar wis to, keluar penak-penak wis ngaliyo kono, ya. Pergiyo. Tetapi mereka harus apa? Menjalani apa? Pengepungan, dibakar itunya, kebun-kebunnya dan yang lainnya. Maka kemudian begitulah apa yang mereka miliki menjadi tidak mereka miliki, ya. Dan kemudian mereka pergi ke daerah Khaybar dan sebagian dari mereka ke Syam. Kemudian Rasulullah SAW membagi tanah-tanah mereka kepada para muhajirin al-awwalin. Kenapa tidak kepada orang al-ansar? Ini karena ini di Madinah, ya. Karena ini di Madinah, maka tanah-tanah yaitu peninggalan daripada orang-orang Madinah itu dibagi kepada orang-orang muhajirin al-awwalin khassah. Namun Rasulullah SAW pun membagi kepada dua orang ansar yang bernama Abu Dujanah wa Sahl ibnu Hanif li fakrihima, karena keduanya fakir itu di bawah miskin. Nah, wa kana yunfiqu minha, dan Rasulullah SAW pun memberikan nafkah ala ahli kepada keluarganya dari hasil peninggalan Bani Nadir tersebut, nafqatan sanatan, bisa untuk menghidupi keluarganya 1 tahun, ya. Masya Allah. Wa yajalu ma baqiya fi sila wal khuyul idda fi sabilillah. Dan Rasulullah SAW membolehkan semuanya
untuk dibawa Bani Nadir, ya apapun yang bisa dibawa illa as-silah, kecuali apa? As-silah, pedang dan alat-alat peperangan, sehingga meninggalkan untuk sabilillah sekitar khamsina dir'an, 50 baju besi, wa khamsina baydha, dan 50 topi besi untuk perang, wa 340 sayfan, dan 340 pedang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Begitulah daripada apa yang bisa dikisahkan pada malam hari ini, ya tentang Ghazwah Bani Nadir. Ghazwah Bani Nadir. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.